Pernahkah Anda terbangun di sepertiga malam terakhir, mengambil wudhu, lalu berdiri untuk sholat tahajud? Tahukah Anda bahwa ada beberapa surat Al-Quran yang sangat dianjurkan untuk dibaca dalam sholat malam, namun masih banyak kaum muslimin yang belum mengetahuinya? Mengapa para ulama sering menyebut surat-surat tertentu ketika membahas tahajud? Apakah ada keutamaan khusus di balik bacaan tersebut? Dan benarkah membaca surat tertentu saat tahajud dapat membantu menghadirkan kekhusyukan yang lebih dalam? Jangan lewatkan pembahasan ini sampai selesai. Karena di part pertama ini, kita akan memahami terlebih dahulu mengapa memilih bacaan Al-Quran yang tepat saat tahajud menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang memiliki kedudukan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pelaksanaannya berada di tengah keheningan malam, ketika sebagian besar manusia masih terlelap dalam tidurnya. Pada saat itulah seorang hamba berdiri menghadap Rabb-Nya, mengangkat tangan, memohon ampunan, meminta pertolongan, serta mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang gemar menghidupkan malam dengan ibadah. Mereka meninggalkan kenyamanan tempat tidur demi mengharap rahmat dan ridha-Nya. Tidak heran jika tahajud sering disebut sebagai salah satu amalan yang menjadi ciri orang-orang saleh. Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Banyak orang fokus pada jumlah rakaat tahajud, tetapi kurang memperhatikan kualitas bacaan Al-Quran yang dibaca di dalamnya. Padahal hakikat tahajud bukan hanya sekadar berdiri dan rukuk. Tahajud adalah momen untuk berinteraksi dengan firman Allah. Karena itu, para ulama menganjurkan agar seorang muslim membaca ayat-ayat yang mampu menyentuh hati, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, memperkuat harapan kepadanya, dan mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Rasulullah SAW sendiri dikenal membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan ketika melaksanakan Qiyamul Lail. Beliau tidak terburu-buru, setiap ayat direnungkan maknanya. Ketika melewati ayat tentang rahmat, beliau memohon rahmat Allah. Ketika melewati ayat tentang azab, beliau berlindung kepada Allah dari siksanya. Inilah pelajaran penting bagi kita. Keutamaan tahajud tidak hanya terletak pada lamanya berdiri, tetapi juga pada bagaimana hati hadir bersama ayat-ayat yang dibaca. Karena itulah, ada beberapa surat yang sejak dahulu sering dibaca dan dianjurkan oleh para ulama dalam sholat malam. Surat-surat tersebut berisi pengagungan kepada Allah, penguatan iman, pengingat tentang hari akhir, serta doa-doa yang sangat menyentuh jiwa. Menariknya, sebagian besar umat Islam mungkin sering membaca surat-surat ini dalam kehidupan sehari-hari, tetapi belum menyadari betapa besar makna dan keutamaannya ketika dibaca pada waktu tahajud. Setelah memahami pentingnya membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan saat tahajud, kini kita masuk pada surat pertama yang sering dianjurkan untuk dibaca dalam sholat malam, yaitu Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk terdiri dari 30 ayat dan dikenal sebagai salah satu surat yang memiliki banyak keutamaan. Surat ini mengajarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa seluruh alam semesta. Setiap ayatnya mengajak manusia untuk merenungkan ciptaan Allah, kekuasaannya, serta kehidupan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ketika dibaca pada waktu tahajud, surat Al-Mulk dapat membantu seorang muslim menghadirkan rasa tunduk dan kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keheningan malam, ayat-ayatnya terasa begitu menyentuh hati karena mengingatkan bahwa seluruh kehidupan berada dalam genggaman Allah. Allah berfirman bahwa Dia menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara hambanya yang paling baik amalnya. Pesan ini sangat dalam. Seringkali manusia sibuk mengejar urusan dunia hingga lupa bahwa hidup hanyalah ujian sementara. Saat membaca surat Al-Mulk dalam tahajud, seorang hamba diajak untuk kembali mengevaluasi dirinya. Sudahkah waktu yang diberikan Allah digunakan untuk beribadah? Sudahkah nikmat yang diterima disyukuri dengan baik? Sudahkah hati benar-benar bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan? Selain itu, surat Al-Mulk juga mengingatkan tentang kekuasaan Allah yang begitu sempurna. Langit yang bertingkat-tingkat, bintang-bintang yang menghiasi malam, serta keteraturan alam semesta menjadi bukti bahwa tidak ada satupun ciptaan yang terjadi tanpa kehendaknya. Ketika merenungkan ayat-ayat tersebut pada saat tahajud, hati akan semakin yakin bahwa segala masalah yang sedang dihadapi tidaklah sulit bagi Allah untuk diselesaikan. Sebesar apapun ujian yang datang, Allah memiliki kuasa untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Banyak ulama juga menjelaskan bahwa surat Al-Mulk mengandung pelajaran tentang pentingnya mempersiapkan bekal menuju akhirat. Karena itu, membaca surat ini pada malam hari menjadi sarana untuk mengingat tujuan hidup yang sebenarnya.
Tahajud bukan hanya waktu untuk meminta kebutuhan dunia. Tahajud adalah waktu untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa, dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. Bayangkan ketika malam begitu sunyi, lalu ayat demi ayat surat Al-Mulk dilantunkan dengan perlahan. Hati yang sebelumnya gelisah menjadi lebih tenang. Pikiran yang penuh beban mulai terasa ringan karena yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Inilah salah satu alasan mengapa surat Al-Mulk sering menjadi pilihan dalam ibadah malam. Bukan semata-mata karena panjang atau pendeknya surat, tetapi karena kandungannya yang mampu menghidupkan hati dan menguatkan keimanan. Surat kedua yang sangat baik dibaca saat sholat tahajud adalah surat Al-Ikhlas. Meskipun termasuk surat yang pendek, kandungan maknanya sangat agung dan menjadi inti dari ajaran tauhid dalam Islam. Banyak orang menganggap bahwa keutamaan sebuah surat ditentukan oleh panjangnya ayat. Padahal tidak demikian. Dalam Islam, kemuliaan suatu surat terletak pada pesan yang terkandung di dalamnya. Dan surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat yang memiliki kedudukan sangat istimewa. Surat ini dimulai dengan perintah untuk menyatakan bahwa Allah adalah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyamainya, dan tidak ada yang setara dengannya. Semua makhluk bergantung kepada Allah, sedangkan Allah tidak bergantung kepada siapapun. Ketika seorang Muslim membaca surat Al-Ikhlas saat tahajud, ia sedang memperbarui kembali keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesunyian malam, ayat-ayatnya mengingatkan bahwa hanya Allah tempat bergantung, berharap, dan memohon pertolongan. Seringkali manusia merasa cemas karena terlalu bergantung pada kemampuan dirinya sendiri atau pada bantuan sesama manusia. Ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, hati menjadi gelisah dan kecewa. Namun surat Al-Ikhlas mengajarkan sesuatu yang sangat penting, bahwa sumber kekuatan terbesar bukanlah manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang mampu menghalanginya. Dan jika Allah melindungi seorang hamba, tidak ada yang mampu mencelakakannya tanpa izinnya. Karena itu, membaca surat Al-Ikhlas saat tahajud dapat membantu memperkuat rasa tawakal kepada Allah. Hati yang sebelumnya dipenuhi kekhawatiran perlahan menjadi lebih tenang karena menyadari bahwa segala urusan berada dalam pengaturannya. Selain itu, surat ini juga mengajarkan keikhlasan dalam beribadah. Nama Al-Ikhlas sendiri sering dikaitkan dengan kemurnian tauhid dan ketulusan dalam mengesahkan Allah. Ketika seseorang bangun di malam hari untuk tahajud, tidak ada manusia yang melihatnya. Tidak ada pujian yang diharapkan. Yang ada hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah momen yang sangat tepat untuk memperbaiki niat dan membersihkan hati dari ria, kesombongan, serta keinginan mendapatkan pengakuan manusia. Bayangkan ketika malam begitu sunyi, lalu Anda membaca, Qul huwallahu ahad. Ayat yang singkat itu mengandung pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Setiap kalimatnya mengajak hati untuk kembali fokus kepada tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran jika banyak ulama menganjurkan agar surat Al-Ikhlas sering dibaca dalam berbagai ibadah, termasuk saat sholat malam. Surat ini menjadi pengingat bahwa sebesar apapun kebutuhan dan masalah manusia, hanya Allah tempat kembali dan bersandar. Surat ketiga yang sangat baik dibaca saat sholat tahajud adalah surat Al-Falaq. Surat ini termasuk salah satu surat perlindungan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW untuk dibaca dalam berbagai kesempatan, terutama pada waktu pagi, petang, dan menjelang tidur. Surat Al-Falaq mengajarkan seorang muslim untuk memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai bentuk keburukan yang mungkin menimpa dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi pada detik berikutnya. Karena itulah Islam mengajarkan agar seorang hamba selalu berlindung kepada Allah. Ketika membaca surat Al-Falaq saat tahajud, seorang muslim sedang mengakui bahwa dirinya lemah dan membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang mampu melindungi dirinya secara sempurna tanpa pertolongan dari Allah. Pada surat ini, Allah mengajarkan untuk berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Waktu subuh adalah simbol datangnya cahaya setelah gelap, harapan setelah kesulitan, dan pertolongan setelah ujian. Makna ini sangat cocok dengan suasana tahajud. Ketika malam hampir berakhir dan fajar mulai mendekat, seorang hamba bermunajat kepada Allah dengan penuh harapan agar seluruh kesulitan hidupnya digantikan dengan kemudahan dan keberkahan. Surat Al-Falaq juga mengingatkan bahwa ada banyak keburukan yang tidak selalu terlihat oleh mata.
Terkadang seseorang merasa aman, tetapi sebenarnya sedang menghadapi berbagai ujian yang tidak disadarinya. Karena itu, Islam mengajarkan agar perlindungan tidak hanya dicari melalui usaha lahiriah, tetapi juga melalui doa dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim yang selalu memohon perlindungan kepada Allah akan memiliki ketenangan hati yang lebih besar dibandingkan orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat tahajud, banyak orang datang kepada Allah dengan membawa berbagai beban hidup. Ada yang sedang menghadapi masalah ekonomi, ada yang sedang diuji kesehatan, ada yang sedang menunggu terkabulnya doa, dan ada pula yang sedang berjuang memperbaiki diri. Membaca surat Al-Falaq dalam keadaan seperti itu menjadi pengingat bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Tidak ada tempat berlindung yang lebih aman selain kepadanya. Ayat demi ayat dalam surat ini mengajarkan sikap tawakal yang kuat, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, Allah mampu menjaga hambanya yang senantiasa mendekat dan memohon pertolongan kepadanya. Di tengah sunyinya malam, ketika hati sedang lembut dan doa lebih mudah dipanjatkan dengan penuh keikhlasan, membaca surat Al-Falaq dapat menjadi sarana untuk memperkuat rasa aman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya banyak ulama menganjurkan agar surat ini sering dibaca dalam ibadah malam. Bukan hanya sebagai bacaan, tetapi sebagai bentuk penghambaan dan pengakuan bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa mutlak atas segala sesuatu. Surat keempat yang sangat baik dibaca saat sholat tahajud adalah surat An-Nas. Surat ini merupakan penutup Al-Quran dan memiliki kandungan yang sangat mendalam tentang perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai gangguan yang dapat merusak keimanan manusia. Jika surat Al-Falaq mengajarkan kita untuk berlindung dari berbagai keburukan yang datang dari luar, maka surat An-Nas mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari gangguan yang menyerang hati dan pikiran manusia. Dalam surat ini, Allah mengajarkan agar kita berlindung kepada Rabb manusia, Raja manusia, dan sesembahan manusia. Tiga sifat agung Allah ini menunjukkan bahwa hanya Dia yang memiliki kuasa penuh atas seluruh makhluk dan hanya kepadanya tempat meminta pertolongan. Saat melaksanakan tahajud, seseorang sedang berada dalam kondisi yang sangat dekat dengan Allah. Namun dalam perjalanan hidup, manusia tidak pernah lepas dari godaan yang dapat melemahkan iman, menumbuhkan keraguan, memicu kemalasan beribadah, atau bahkan menjauhkan seseorang dari jalan yang benar. Gangguan tersebut tidak selalu datang dalam bentuk yang terlihat. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk bisikan halus yang membuat seseorang menunda ibadah, meremehkan dosa, atau kehilangan semangat untuk mendekat kepada Allah. Karena itulah surat An-Nas menjadi sangat penting untuk dibaca saat tahajud. Surat ini mengingatkan bahwa menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga tubuh. Sebab ketika hati rusak, maka seluruh amal bisa ikut terpengaruh. Di tengah keheningan malam, ketika tidak ada suara selain lantunan ayat suci Al-Quran, membaca surat An-Nas dapat menjadi doa perlindungan yang sangat kuat. Seorang hamba menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah dan memohon agar dijaga dari segala bentuk godaan yang dapat merusak hubungan dengannya. Bayangkan seseorang bangun di sepertiga malam terakhir, berwudu, lalu berdiri menghadap kiblat. Ia membaca surat Al-Mulk untuk merenungkan kebesaran Allah, membaca surat Al-Ikhlas untuk memperkuat tauhid, membaca surat Al-Falaq untuk memohon perlindungan dari berbagai keburukan, dan menutup dengan surat An-Nas untuk memohon penjagaan atas hati dan imannya. 4 surat ini memiliki kandungan yang saling melengkapi. Semuanya mengarahkan hati agar lebih dekat kepada Allah, lebih kuat dalam menghadapi ujian kehidupan, dan lebih siap menjalani perjalanan menuju akhirat. Namun perlu diingat, keutamaan tahajud bukan hanya terletak pada surat apa yang dibaca, melainkan pada keikhlasan hati, kekhusyukan dalam beribadah, dan kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah melaksanakan sholat tahajud, memperbanyak membaca Al-Quran di malam hari, serta menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat, ampunan, dan ridhanya. Amin ya Rabbal Alamin.